30 dari Kabupaten Muaro Jambi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Marwan SD 54. Saya Sri Mulyani dari SD 055 Petaling. Saya Lydia Siswanti dari SMP Negeri 30 Muaro Jambi. Selamat menyaksikan. Pak Marwan. Ada Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bapak gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini lagi apa tadi lagi belajar gitu ya? Bisa nih Pak. Ya namanya juga belajar. Iya Pak. Ya. Jadi gimana misalnya yang kemarin? Nah itulah Pak, saya rencana memang lihat mau kesini Pak, mau Bapak mau curhat lah Pak tentang masalah saya kemarin. Nah, jadi minta solusinya lah gitu Pak, gimana Pak? Baik Pak. Aku ceritakan apa masalahnya. Oh yang kemarin Pak, saya ini bingung Pak. Saya sudah menerapkan metode pembelajaran ya yang menurut saya itu memang yang dibutuhkanlah untuk generasi sekarang Pak. Nah tapi semakin hari anak-anak motivasi belajar itu semakin menurun Pak. Nah saya ini mau gimana mencari solusi lah gitu Pak tentang masalah yang saya hadapi. Saya sebenarnya sudah melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi Pak. Nah, tetapi pada saat saya melakukan pembelajaran misalnya menayangkan video, kemudian asesmen itu berbasis lingkungan ya, anak-anak merasa itu semangat belajar. Cuma semakin hari pada saat saya tidak menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, anak-anak bisa saja motivasinya semakin lama sih. Terus yang kedua, kompetensi yang ingin dikembangkan. Kalau di sini Pak, saya rencananya yang ingin saya kembangkan kompetensi itu ada 3 Pak. Itu presesi, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian kesadaran penuh. Bagian mana yang Ibu inginkan saya amati secara kalau menurut saya Pak, dari ketiga kompetensi itu kayaknya yang lebih spesifik itu pertanyaan yang berbobot ya. terus indikator yang bagaimana? Indikatornya di sini selanjutnya indikator yang bagaimana yang sepertinya indikatornya itu saya akan mencoba menemukan atau menentukan solusi yang dihadapi oleh Koci Pak. Bagus, silakan. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Istrinya udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Jadi berhubung silakan. Biar saya yang silakan. Ya Bu Sri, dalam Pak ya kita ketemu. Iya Bu, kangen rasanya. Iya.
mudah-mudahan ya Bu. Kira-kira ini apa masalahnya ya? Ini loh Bu, ada beberapa dari murid saya, kehadirannya itu tidak maksimal gitu loh Bu. Mungkin dari rumahnya hanya satu anak yang kalau datang itu sedangkan ini kan sudah mau kenaikan kelas, itulah yang menyebabkan saya. Kira-kira Bu masalahnya apa ya? Saya juga kurang tahu. Setiap ditanya anaknya diam saja. Jawabnya mungkin bangun kesiangan. Saya sebenarnya pengen mencari tahu penyebab dia tuh bangun kesiangan itu apa. Memang Bu ya, kalau kita lihat memang itu suatu ujian terbesar bagi kita. Iya Bu. Ya, generasi Z sekarang ini rata-rata itu pengaruh dari gadget ya. Iya Bu. Bu. Jadi lambat, ada kurang disiplin, Iya Bu. kurang kerja. Ya. Nah, jadi Bu, Ibu pernah nggak misalnya Ibu memanggil anaknya sering datang terlambat, atau Ibu kemudian menanyakan apa kira-kira masalah harian itu Mbak? Sudah Bu sebenarnya saya istirahat, mereka saya panggil, saya beri arahan. Saya sudah semaksimal mungkin, menasehati mereka anak tersebut supaya masuk sekolah lebih rajin lagi. Cuma mereka hanya menjawab ya saja. Besoknya diulangi lagi. Saya kan jadi beban Bu, apalagi sekarang kepala sekolah itu kayaknya melihat terus takutnya saya itu takut dikomplain dengan kepala sekolah. Terus pada saat Ibu memanggil anak tersebut, dia kira-kira menemukan nggak masalah yang dihadapi, kemudian kira-kira penyebabnya itu apa? Kemarin saya sempat Bu teleponlah orang tuanya ya. Kata orang tuanya itu kebanyakan main gadget Bu. Kalau di jam 9 kan batas anak boleh tidur kan jam 9. Kalau jam 9 diingatkan mereka masuk kamar, tapi kan setelah masuk kamar mungkin orang tua tidak mengontrol lagi Bu, dia percaya dengan anaknya. Bertemu langsung dengan orang tuanya, kemudian orang tuanya selain dari membatasi jam anak itu mengadget, kira-kira orang tua apa yang dilakukan oleh orang tuanya agar anaknya misalnya agar tidak terlambat datang ke sekolah, kira-kira terapinya apa yang diberikan oleh orang tuanya? Sejauh ini sih masih sebatas memperingatkan saja Bu, belum ada tindakan atau hukuman agar anaknya tidak masuk sekolah. Sedangkan yang menjadi beban saya kan sebagai ibunya Bu ya, itu mungkin menjadi salah satu tanggung jawab saya. Nah, takutnya kalau anak tersebut masih belum merubah kebiasaannya, kan tujuan pembelajaran saya tidak tercapai. Sedangkan kepala sekolah itu mengharapkan saya itu bisa merubah anak tersebut. Nah, itulah yang menjadi beban saya. Ya, kira-kira Bu, kan Ibu sudah melakukan istilahnya anaknya dipanggil, kemudian tadi orang tuanya juga sudah Ibu berkomunikasi dengan orang tuanya, tetapi anak itu masih juga ya Bu, terlambat. Nah, kira-kira nih Bu, rencana yang akan Ibu lakukan agar anak ini mempunyai kesadaran penuh agar dia termosi dari dalam dirinya sendiri, agar tidak terlambat dan disiplin datang ke sekolah. Kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan apa? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kenapa saya melibatkan kepala sekolah? Mungkin akan ada pemanggilan dengan orang tua. Nah, setelah saya berkolaborasi dengan kepala sekolah memanggil orang tua, nanti kemudian saya akan berkolaborasi dengan orang tua untuk mengawasi orang tua tersebut untuk mengawasi anaknya, dan saya juga akan berkolaborasi dengan rekan teman anak tersebut agar setiap pagi menjemput anak tersebut untuk berangkat sekolah. Itu mungkin.
bisa ya Bu ya. Jadi agar anak itu tidak terlambat, Iya. tapi ada yang menjemputnya. Iya Bu. Nah, selain dari itu Bu, misalnya agar anaknya tidak datang terlambat, Iya. kemudian juga tidak berpengaruh kepada temannya yang lain. Iya. Kira-kira antara ibu dengan anak murid, terutama si yang sering terlambat Iya. tadi itu, kira-kira apa yang bisa ibu lakukan gitu? Saya akan melakukan pendekatan personal. Nah, mungkin perhatian saya akan lebih ke anak tersebut. Saya akan melakukan tatap muka, face to face, bicara dari hati ke hati. Apa sih penyebabnya sehingga dia tuh sering datang terlambat? Apa mungkin faktornya apa dia malas belajar atau orang tua atau faktor ekonomi, kan banyak itu. Nah, sekarang kan susah mengungkapkan kalau kita tidak mendekati. Mungkin itu. Memang Bu, zaman sekarang ini mungkin juga faktor orang tuanya ya. Iya. Ada salah satu misalnya yang broken, Iya. ada yang lainnya. Iya. Nah, nanti Bu, sesama ada guru di depan, kemudian ada anak murid yang ada yang sering terlambat, ada yang kurang disiplin. Kira-kira kolaborasi antara murid dengan guru atau wali kelas itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan kesepakatan kelas, Iya. ya, menerapkan disiplin. Nah, yaitu ya salah satu adalah dengan menerapkan disiplin. Karena apa? Saya menerapkan disiplin. Dengan disiplin semuanya akan dapat berjalan. Iya, salah satu yang bagus itu ya tentang kesepakatan kelas Iya, tadi Bu ya. iya. Jadi itu semuanya berpengaruh kepada si anak dan juga kepada teman-teman yang Iya, lain. iya. Kalau antara guru dengan murid sudah ada kesepakatan kelas, nanti kan mereka merasa ada rasa tanggung jawabnya, Iya, gitu iya. ya. Nah, dalam menjalankan kesepakatan kelas ini, kemudian berdisiplin, tentunya Ibu tidak bisa berjalan sendiri. Iya, Bu. Ibu pasti membutuhkan teman atau siapa yang bisa membantu Ibu dalam berkolaborasi untuk membentuk yang namanya disiplin Iya, tadi. iya. Nah, menurut Ibu nih siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu agar pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar, anak-anak tidak ada terlambat lagi, kemudian pembelajaran menyenangkan dan berpihak kepada murid. Nah, yang bisa Ibu ajak untuk bertanggung jawab di sini siapa? Menurut Ibu? Yang pertama adalah kepala sekolah, ya, kepala sekolah, terus rekan sejawat, ya, dan dengan menerapkan budaya positif di sekolah, kayak gitu. Kalau budaya positif sudah tercipta di sekolah, maka disiplin positif pun akan berjalan dengan baik. Benar sekali ya Bu ya. Kalau di sini kalau sudah ada kolaborasi antara seluruh warga sekolah, terutama guru, rekan sejawat ya kita, kepala sekolah, kalau ada kerjasama yang baik, insya Allah ya Bu ya, pembelajaran menyenangkan, anak-anak sudah bisa melaksanakan disiplin, Iya. dimulai dari diri sendiri. Iya. Nah, terciptalah budaya positif, luar biasa Ibu. Sekarang ada lagi Bu yang mau disampaikan atau bagaimana? Untuk sementara itu saja Bu. Saya menyelesaikan masalah anak saya satu ini dulu. Kalau ini sudah terselesaikan, baru saya akan membuat rencana yang lain. Berarti permasalahan ini mungkin ada sepertinya Ibu sudah menemukan solusi sendiri Iya, dari permasalahan iya, Ibu. Nah, semoga kedepannya bisa lebih lancar. Iya. Dan juga sekarang karena Ibu sudah menemukan solusinya sendiri, bagaimana perasaan Ibu? Sekarang Ibu sudah menemukan solusi sendiri dari Ibu sendiri. Saya merasa lebih tenang Bu. Ya, saya merasa lebih tenang, saya merasa lebih nyaman. Saya mempunyai rencana dan tanggung jawab saya kepada anak tersebut, sehingga saya dapat menjalankan tanggung jawab saya dengan baik. Iya, mudah-mudahan ya Bu, Iya. sukses ke depannya dan Amin. bisa sama-sama kita membuat pembelajaran menyenangkan dan Iya. berpihak kepada Iya, murid. Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, mari Pak. Bapak Ibu, setelah saya mengamati proses kurikulum antara kos dengan fungsinya ini sudah berjalan dengan baik dan sudah menggunakan alur ya. Kemudian 3 kompetensi yang harus diterapkan pada proses kurikulum ini sudah bagus juga ya. Cuma untuk pertanyaan berbobot itu perlu ditingkatkan agar siswanya dapat menyampaikan permasalahannya ya, serta menemukan solusi
ya. Terus tadi itu yang kedua gitu ya. Sekarang kita saya tanya yang ketiga. Nah, yang ketiga, selain pertanyaan berbobot, kompetensi apa lagi yang menurut Ibu ingin kembangkan? Sebenarnya Pak, yang saya kembangkan itu saya ingin memperdalam Pak alur tirta agar saya bisa lebih melakukan coaching lebih baik ke depannya Pak, sehingga nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nanti akan saya sampaikan kepada coach, nanti coach akan bisa menjawab solusi dari permasalahannya gitu Pak. Jadi intinya di sini Pak, saya ingin belajar lebih banyak, lebih dalam lagi tentang pemahaman alur tirta itu Pak. Ya, mungkin dengan itu ya, pokoknya proses ini, coaching ini berjalan baik, tetap semangat, bagus. Ya, terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.